mereka nanti setelah keluar tidak hanya jadi seorang ustadz, tapi mungkin jadi seorang saintis mungkin. Kalau di Katolik itu bukan pondok pesantren, tapi istilahnya apa ya? Biara gitu loh. Frater itu nanti setelah 5 tahun jadi imam, itu nanti akhirnya jadi romo. Pak Albertus. Ya, Pak Ustadz. Selamat sore. Selamat sore, Pak Ustadz. Mungkin perkenalan dulu ya. Ya. Namanya Pak Albertus. Albertus Setijono. Albertus Setijono, ya. Itu nama panjangnya. Nama panjangnya. Jangan lahir di mana? Lahir di Blitar, Pak Oh, Ustadz. lahirnya di Ya, Blitar. ya. Umur mungkin bisa dikasih Umur tahu? saya lahir tahun 1951, jadi sekarang umur saya itu 71 tahun, Mas Fahmi. 51. Iya. Sekarang 71 71 tahun, termasuk umur bonus ini. Saya masih lari, ya kadang-kadang masih bulu tangkis, dikit-dikit Mas Fahmi. Sekarang masih olahraga? Iya masih. Bulu tangkis. Bulu ya. tangkis, Lari. kadang-kadang lari, kalau misalnya pagi saya lari muter di kampung sini. Oh, berapa kilo enggak ada? Iya paling ya hanya 1,5 kilo lah kira-kira. 1,5 kilo. Iya. Kalau jalan bisa sampai 6 kilo. Ini Jalan enggak kaki. nyeri itu Pak? Lutut enggak. apa punggung? Enggak, Pak? Mas. Mungkin Karena makanan terbiasa. juga dijaga, ya? Makanan saya jaga, betul. Saya tidak terlalu banyak makan yang dari hewani. Ya, saya banyak vegetarian, lebih banyak vegetarian. Walaupun saya juga makan ya daging, ya ayam, tapi tidak terlalu banyak. Memang nggak suka atau Sebenarnya suka, sebenarnya suka, tapi saya tahan untuk tidak makan. Oke. Kalau Pak Ustadz nanti begitu, nanti Pak Ustadz akan juga fit terus sampai tua. Kayaknya susah. Dicoba Pak Ustadz Fahmi nanti. Kan masih muda Pak Ustadz ini. Iya Pak. Iya. Wes Pak, jangan ngomong penyakit, saya takut Pak. Yang belum tahu mungkin beliau Pak Albertus ini tetangga samping pondok, pas Mepet tembok. mepet temboknya sama pondok pesantren. Dan beliau ini di sini sudah berapa tahun Pak? Saya mulai tahun 88 di RT 1, kemudian pindah di rumah sebelah, Tidak menjadi, di sebelah sana 96, kemudian di rumah sini ya sekitar 2000 berapa ya, 2020 benar saat di sini. Oh gitu. Yang mepet tembok dulu agak jauh 50 meter dari sini, itu tahun 96. Jadi saya lama di sini sudah. Udah lama. Di rumah yang ya, belok sedikit itu Mas Iya, Fahmi, iya. dekatnya Pak Effendi. Oke. Di situ saya dulu. Ini unik sekali ya, biasanya jarang kita temukan di pondok yang mungkin sebelahnya orangnya non muslim atau berbeda agamanya. Itu biasanya kalau enggak pondoknya yang pindah atau tetangganya yang pindah Pak ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan lama. Ya lama sih Pak, bukan Iya, tahun lama segitu, Pak. Lama sekali. Lama pertemuan sekali. ini. Kita berteman. Iya. Gimana Pak? Mungkin awal tahu perintisan pondok kan jenengan juga tahu Pak. Iya, saya tahu. Jadi awal dari berdirinya pondok ini, yang saya tahu adalah tentang yang mempunyai pondok ini dulu ya. Mas Iya, Fahmi, cerita dulu. Muhsin, nah. Jadi Pak Habib Muhsin Alatas ini adalah boleh dikata tetangga yang terbaik dengan kami, dengan saya, dengan keluarga kami. Karena saya dengan Pak Habib Muhsin tuh ya sudah seperti teman akrab. Iya. Betul, dengan setiap kali lewat beliau itu mesti nyegat saya, ngajak ngomong Mas, berjam-jam itu. Dan beliau kan mesti di luar, jalan-jalan di luar dengan Umi itu, Umi duduk itu di toko, dan Pak Ustadz Habib Muhsin itu di luar dan ngajak saya ngomong-ngomong, saya diajak ke dalam sebentar gitu.
diajak ngomong berlama-lama itu sering sekali terjadi. Jadi saya tahu persis pemilik pondok ini awalnya. Kemudian Pak Habib Muhsin kundur ke Malaysia. Terus ini yang melanjutkan Abah Penjenengan, Pak Umar Alatas. Nah sekarang ke generasi berikutnya Penjenengan Mas Fahmi, anak Ustaz Fahmi. Gimana Pak kesan-kesannya Pak? Mungkin bisa diceritakan gimana tentang pondok? Pondok ini menurut saya, ini pondok yang terbaik menurut saya ya. Karena saya dekat dengan pondok ini. Mungkin jadi tahu ya, lebih tahu ya. Saya ini. Tahu. Karena tidak pernah ada masalah. Ya, ini mohon maaf ya, ini masalah materi. Kalau misalnya di sini dulu ada acara apa itu ya, saya tuh masih diteri loh. Umi itu loh. Iya. Saya tuh sangat kaget loh. Umi kayak apa sih kok saya dipikir ini. Mesti diantar misalnya ada acara apa korban misalnya, saya tuh diteri daging loh. Diteri apa gitu. Tapi sampai sekarang juga ya Pak kadang? Ya, masih. Anak-anak ini kadang-kadang kue. Iya. Kue masih. Yuk, ini bukan masalah. Iya, oke. Ini tapi kesan-kesan hubungannya itu loh, Mas kesan-kesan. Oke. Iya, saya sering manggil Mas Fahmi, mohon maaf. Nggak apa-apa ya Allah. terus lanjut. Iya. Terus saya itu ya artinya bahwa saya dengan para santrinya ini, saya ini kenal semua. Terutama santri yang lama, ditanya kalau tidak percaya. Ya. Santri lama itu dengan saya itu akrab, dengan keluarga saya itu akrab. Betul. Albertus, Pak Albertus. Iya. Yang muda, yang baru-baru itu mesti kenalan lagi. Gitu. Ya, tapi yang lama-lama itu dengan saya sudah seperti ya anak sendiri. Saya menganggap mereka itu anak gitu loh. Karena saya juga seorang guru, seorang pengajar. Saya tahu kejiwaan mereka itu. Saya tahu anak-anak umur sekian itu perlu dibantu untuk dibimbing. Perlu ditumbuh kembangkan supaya nanti menjadi orang-orang yang berguna, terutama bagi agama. Kayak begitu Mas Fahmi. Ketoleransian atau hubungan antara tetangga dengan tetangganya yang lain ini sungguh sangat indah sekali Pak. Iya. Dalam ajaran kami juga Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Ausini biljar hatta donantu annahu sayuwarritha. Katanya Rasulullah, aku sering diwasiati sama malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya Rasulullah, perhatikan tetanggamu. Sampai beberapa banyak hadis lah, kalau kamu bikin menyembelih kambing dan buat marok, aksir ma'aha untuk dibanyaki airnya supaya bisa dibagikan ke tetangganya. Istilahnya kan bahasanya seperti itu. Yang nggak kasih airnya atau kan itu banyak sekali sampai Nabi itu merasa, ini jangan-jangan kalau saya meninggal tetangga saya juga mewarisi harta saya. Saking hubungan antar tetangga ini juga harus memang sangat-sangat betul terjalin, terrajut gitu loh Pak. Betul. Dan ini kita bisa kita bisa ciptakan hal tersebut. Iya. Di sini yang ini saya pikir sangat unik sekali, nggak semua orang bisa ya. Nggak semua orang bisa. Iya. Betul Pak. Terus satu lagi Mas Fahmi, saya kalau dengar anak-anak main hadrah, musiknya itu seneng saya. Masa Pak? Seneng. Waktu pernah anak-anak itu main, nggak tahu waktu hari Maulid Nabi yang terakhir ini ya. Ini ada berapa lagu terakhir dari hadrah. Itu yang beda dengan yang lain dari yang biasanya. Terus saya paginya saya tanya, Mas, yang nyanyi tadi malam itu siapa? Terus yang mainnya siapa? Loh, kami sendiri main. Loh, kok beda ya? Iku aku seneng banget ngrungokno itu. Pukulannya gitu. Pukulannya enak, betul. Nggak tahu siapa yang saya tanya itu, coba nih tanya teman-temannya, pernah saya tanya itu. Iya Pak. Loh, sopo sing nyanyi? Biasanya kan orang terganggu ya, ini malah senang Pak. Enggak, saya tidak terganggu. Betul, saya tidak terganggu. Demi Tuhan saya tidak terganggu. Karena ini juga, ini kan merupakan juga perintah Tuhan untuk seperti ini. Saya dengar lagunya itu loh, lagu 3 terakhir tadi malam siapa? Kami sendiri yang nyanyi Pak. Yang main, ya kami sendiri. Loh kok beda dengan biasanya?
Terus saya lihat sampai sekarang tuh tidak muncul lagi lagu-lagu itu. Nanti akan dimunculkan lagi. Iya, saya kepingin itu muncul lagi gitu loh. Oke. Terus Ini request dari tetangga kita Pak Albertus. iya. Jenengan agamanya apa lupa? Agama saya Katolik. Katolik ya. Katolik. Ini request dari seorang Pak Albertus yang beragama Katolik, request qosidah. Qosidah. Oke. Betul. Lah saya ini senang musik memang orangnya. Saya kan pemain gini. Keyboard. Iya. Dulu waktu anak-anak kalau 17 Agustusan hari apa misalnya ada acara-acara apa ya tirakatan gitu ya. Saya tuh ingin ngiringi mereka dengan saya punya disket hadra lengkap saya. Saya iringi kadang-kadang waktu di tempat-tempat mana itu tak iringi mereka nyanyi, tapi kadang-kadang wah kurang cepat sedikit Pak. Wah tidak bisa lagi nih, sudah cepat sekali nih. Udah kalau itu pakai ketimpung aja, pakai aja. Saya senang iringi, tanya teman-teman yang itu. Saya senang iringi mereka. Tanya, kalau mereka nyanyi, mereka didulukan. Yang dari pondok biar nyanyi 3 tempat lagu. Basicnya memang musik. Saya memang senang musik gitu. Gitar bisa semua. Gitar bisa, keyboard bisa, drum bisa. Saya nyekel semua alat musik bisa. Vokal ya nyanyi bisa. Jangan-jangan anak band nih Pak. Sekarang kan saya masih latihan band Mas Fahmi. Saya di Masa, rumah sakit Pak? jiwa Lawang. Hah? Saya di apa namanya? Jadi orang-orang tua yang pensiunan tuh sekarang membentuk tim untuk band lagi. Serius? Saya masih pegang keyboard. Ada buktinya ini. Ada rekamannya. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, saya tunjukkan. Itu kalau orang tua-tua main band itu lagunya apa ya? Lagu-lagunya lagu-lagu lama. Jadi Tembang lagu-lagu kenangan. tembang kenangan. Ebit. Ya, Ebit GAD, lagu-lagunya Panbes, lagu-lagunya Kus Plus. Iya. Jadi kami masih main Itu sampai saya sekarang. menangis semua itu. Iya. Hari Selasa dan Jumat saya masih latihan dengan teman-teman saya. Mungkin genrenya apa itu Pak? Genrenya biasanya ya ada pop, ada dangdut sedikit, terus kadang-kadang ya ada apa misalnya ya country misalnya. Kalau iya lagu-lagunya FGD kan country biasanya. Saya rasa anak-anak ini ada yang berbakat loh Mas Fahmi. Kalau saya dengarkan nyanyinya itu ya, lihat cengkok suaranya waktu hadrah itu. Ini anak ini berbakat banyak loh. Saya bisa melihat. Cengkok agak Melayu gitu tuh. Saya dengarkan tuh enak sekali suaranya. Makanya saya sempat pernah komentar ya sekaligus nanya siapa yang tadi malam nyanyi 3 lagu terakhir itu. Terus saya tanyakan, ya kami sendiri Pak. Terus saya tunggu sampai sekarang kok tidak pernah muncul lagi lagu itu. Waktu acara Maulud Nabi di sini. Iya di sini. Apa pernah mendatangkan orang dari luar gitu ya? Saya tanya, itu lagu kami sendiri itu waktu itu. Terus Pak, pesan-pesannya apa lagi Pak untuk pondok sini? Iya. Kalau pesan-pesan saya salut dengan pondok Babul Khoirot ini. Cuma harapan saya adalah untuk lebih memodernkan. Lebih modern. Tapi saya lihat di sini tayangan-tayangan yang ditampilkan di sini sudah kelihatan modern. Pakai bahasa Inggris ya. Ini sudah menggambarkan bahwa ini pondok modern sebenarnya. Gitu kan. Pondok modern. Jadi mereka nanti setelah keluar tidak hanya jadi seorang ustadz, tapi mungkin jadi seorang saintis mungkin. Saintis. Iya betul. Mungkin jadi ya ustadznya tetap di bawah ya. Tapi mungkin jadi seorang saintis, mungkin jadi seorang dokter. Siapa tahu loh. Mereka punya potensi. Kalau saya lihat dari caranya hadrah itu menunjukkan kepandaian seseorang. Kok bisa Pak? Musik itu kan menunjukkan otak kiri dan kanan itu kan berjalan bersama seharusnya Mas Fahmi. Oke. Ini sekarang kita ngomong berarti tentang psikolog ya? Iya psikologi ya. Jadi kalau misalnya otak kiri berjalan, ini mestinya diimbangi dengan otak kanan. Ya. Jadi beliau-beliaunya ini kan anak-anak ini kan rata-rata dari segi imannya kan udah bagus. Ya. Kalau ditambah dengan pengetahuannya yang tinggi, itu nanti otak kiri dan kanan lebih bagus. Termasuk untuk melihat, untuk memantau dari kepandaian seorang atau kecerdasan seorang itu pada waktu dia nyanyi itu. Paling enggak yang pertama hafal lagu itu aja.
hafal lagu itu dulu. Yang kedua dari cengkok waktu menyanyi waktu hadrah itu. Itu menunjukkan kecerdasan. Menunjukkan kecerdasan. Bisa untuk menilai lah. Iya, salah satu cara. Salah satu. Bukan satu-satunya, tapi salah satu cara. Iya. Salah satu cara. Ini berarti otak kiri dan kanannya bagus gitu ya. Ternyata lagunya hafal. Cengkok lagunya bagus gitu. Tapi jenengan tahu ya kalau sini ada sekolah SMP, SMA-nya tahu. Tahu. Iya, tahu Mas Fahmi. Mereka kan ada yang sekolah di SMA Ma'arif sini ya. Ada ya Mas Fahmi? Enggak ada. Semua sekolahnya di sini. Oh, di sini ya. Kok pakai seragam ya? Iya, seragam itu kalau Oh, siang. seragam ya. Saya kira dari sekolah ke Ma'arif situ. Enggak. Oh, jadi ada di sini siang ya. itu di Tinggi. sana. Iya. Jadi saya salut gitu. Jadi sekolah SMP SMA-nya kayak semacam SMA SMP umum gitu ya. Iya, sekolah umum. Tapi Oh iya, ya, bagus. siang hari kan. Siang hari. Iya, Sekolah. Ini bagus sekali. Jadi di satu sisi dari segi agamanya juga religinya dibaguskan. Formalnya. Wah, kemudian ilmu formalnya, ilmu keduniawiannya, termasuk saintisnya juga ditinggikan. Saya salut itu. Kalau ngapunten Mbak, kalau di Iya. agama Katolik itu apakah ada pondok pesantren? Kalau di Katolik itu bukan pondok pesantren tapi istilahnya apa ya? Biara gitu loh Mas Fahmi. Biarawan. Biara itu. Jadi orang yang mau menjadi apa istilahnya itu pastor atau frater atau Frater itu apa? frater itu calon pastor. Oh, oke. Atau suster itu masuk ke suatu lingkungan khusus yang dididik Suster itu perempuan biarawati. biarawati. Kenapa ngomongnya suster Pak? Ya mungkin dulu kita kan pakai bahasa Belanda itu Mas Fahmi. Pakai istilahnya apa ya? Kita kan masih Iya. ngikuti bahasanya dulu. Bukan suster perawat itu Bukan. Nah, suster oke. yang bekerja di bidang agama gitu. Kalau ya. mau jadi frater sama jadi suster jadi itu suster. memang ada sekolahnya gitu. Ada sekolahnya Mas. Kayak pesantren. Kayak pesantren begitu. Jenjangnya berapa tahun? Jenjangnya kalau seorang pastor itu untuk frater saja sampai 5 tahun loh Mas. Terus belum nanti masa misalnya apa ya semacam bahasa misalnya di Roma sana nanti. Belajar bahasa sekitar 9 sampai 11 tahun barangkali. Untuk dari SMA kalau ingin menjadi seorang ada batas minimal usia. Kalau di sini kan masuk pondok, sini kan batas usia setelah lulus SD. Iya. Nah, kalau masuk ke situ gitu. Kalau saya enggak tahu persis apa mungkin setingkat dengan lulusan SMA. Oh, SMA baru sekolah lagi. Yang selama baru masuk pondok itu. Iya, baru masuk biara itu. Biara itu. Iya. Jadi nanti di biara itu sekitar 9 sampai 11 tahunan mungkin ya, sampai itu. Untuk supaya benar-benar menjadi seorang pastor Mungkin yang bisa diceritakan apa jenjangnya itu seperti apa? Kalau di sini kan ada ibtidaiyah, terus sanawiyah, terus aliyah gitu. Oh. Kalau di sana itu mungkin pertama belajar apa dulu, yang nomor 2 belajar apa dulu, yang ketiga belajar apa dulu, nanti jenjang terakhir di mana? Iya. Itu kalau untuk jenjangnya kurang begitu jelas Pak bisa. Oh, kurang begitu tahu. Jadi ya? yang 1 sampai 5 tahun itu kan tidak salah itu di sini di Indonesia ini belajar tentang ya istilahnya imamatnya ya. Jadi belajar tentang agamanya. Menjadi seorang imam itu nyanyi bagaimana. Kemudian untuk bahasanya, bahasa Latinnya itu nanti di negara lain biasanya harus keluar negeri. Harus keluar biasanya begitu. Harus keluar. Berarti wajib semua kalau mau jadi pastor harus keluar negeri. Mestinya begitu. Harus ya. Berarti. Rasanya ke Roma, ke Italia apa ke Roma itu nanti di sana menempuh bahasa kalau nggak salah. Dan nanti memperdalam imamatnya juga di sana. Cuma saya kurang tahu persis ini. Tapi setahu saya seorang pastor, karena saya pernah di orang Lawang ini kan ada yang jadi pastor itu, yang orang Sumber Waras ke utara itu ada salah satu pastor yang di Roma itu sampai berapa tahun, mungkin sekitar 11 tahunan itu baru mundur ke Indonesia. Nah sekarang beliau benar-benar menjadi pastor, benar-benar resmi jadi pastor. Umur
Sekarang ya mungkin sekitar 50-an gitu barangkali. Oh, jadi pastor harus umur tua kan? Ya biasanya untuk gelar pastor tuh biasanya di atas 30 Mas Fahmi. Hampir di atas 30. Oh iya. Jarang yang di bawah 30 itu jarang. Kalau umur 26 bilang sudah lulus pastor itu rasanya belum rasanya. Kalau ada itu kadang-kadang saya lihat di YouTube itu pastor-pastor muda itu apa namanya? Oh ada yang, oh gini, sebenarnya pastor itu kan gelarnya orang Katolik sebenarnya. Iya. Tapi kebanyakan sekarang istilah pastor itu bisa digunakan untuk para imam-imam Enggak, dari ini orang Katolik. Protestan, orang Katolik. Orang Katolik. Iya, seperti Masih muda. Itu Masih panggilnya muda. apa kita? ya Romo, pastor atau Romo panggilnya. Terus masih muda tetap dipanggil pastor Pastor atau? iya atau Romo. Oh, Romo. Iya. Kalau Romo bukannya yang sudah tua, enggak? Bukan enggak. Pokoknya walaupun dia sudah bergelar seorang imam ya dalam Katolik itu disebut Romo atau pastor. Atau mungkin Romo istilah Indonesia aja. Romo istilah Indonesia. Tapi sudah di-include-kan dengan istilah Katolik gitu. Jadi istilahnya nyebut pastornya Katolik itu lebih akrab kalau kita menyebut Romo gitu. Oh, gitu. Iya. Romo siapa? Lebih enak rasanya, kita lebih apa ya? Resep gitu ya. Duniawi gitu loh. Apa ya? Lebih kita ke Indonesia gitu loh. Ah, iya. Kita menyebut Romo lebih enak. Kalau mungkin di Indonesia ini pondok pesantren Katolik ini yang terbesar atau yang jenengan tahu ada di mana gitu? Yang terbesar kalau setahu saya di Malang tuh ada di jalan di Dempo itu ada Yang di jalan dekat Dempo. paroki situ. Deket paroki Ijen. Oh, paroki. Paroki Ijen itu ada itu. Itu memang ada pendidikan Romo, pendidikan pastor. Besar gitu, Pak. Ya lumayan besar. Yang besar. Lumayan besar ya. Untuk yang lain saya kurang tahu ya di Indonesia itu di mana ya. Tapi setahu saya di Malang ini ada. Ada mondoknya juga sama berarti. Ya mereka juga di Harapan. kayak mondok gitu. Jadi seperti di asrama gitu. Di asrama, Iya, makan. makan semuanya dijamin. Tapi ya mereka hidupnya sengsara kalau jadi Romo tuh Mas Wami. Oh, gitu. Mereka harus banyak tirakat memang. Tirakatnya Ya, apa, Pak, tirakatnya yang itu tahu? ya harus apa ya istilahnya ya tidak bisa bermewah-mewah ya. Memang tidak boleh. Iya, tidak boleh nonton TV pun karena juga Nggak ada nonton TV, Pak. Dibatasi. dibatasi Mas Wami. Main bola? Jadi, main bola ya masih boleh. Hmm. Justru harus misalnya ada Olahraga, tanah ya. ya bertani, ya harus ikut bertani untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Mereka mau dilatih untuk berdoa. Nah, punten, itu Iya. biaya itu dibayar sendiri atau ada memang ditanggung? atau Biasanya gimana? ditanggung oleh gereja biasanya. Oh. Ditanggung oleh gereja. Dan kalau mau menjadi seorang pastor itu apakah dorongan dari orang tua atau dari anaknya sendiri atau pihak gereja memilih, biasanya gimana itu? Biasanya dari dorongan anak sendiri biasanya. Oh, anak Jadi sendiri. yang bersangkutan tuh kepingin gitu ya. Banyak Mas Ami dari Lawang sini aja banyak yang kepingin jadi Romo itu jadi pastor gitu. Mereka memang tidak menikah kan. Nggak menikah. Nggak menikah. Romo itu tidak menikah. Jomblo terus berarti. Iya, Pak? jomblo terus sampai tua. Kalau dia menikah ya berarti harus keluar dari imamatnya. Tapi bisa. Bisa. Mereka tetap jadi Romo asal dia tidak menikah. Jadi memang pastor itu atau Romo itu tidak menikah. Enggak, kalau mau menikah keluar dari imamatnya Iya, bisa harus boleh keluar. ya? Ya boleh. Boleh. Tapi biasanya kalau biasanya kalau Romo itu jarang yang mau begitu. Mereka sudah menikmati itu, Pak. imannya, betul. Enggak kepikiran pengen Nggak nikah, Pak? kepinginan, iya. Kalau saya sering ngomong-ngomong dengan Romo-Romo itu, beliau-beliaunya itu sudah tidak kepingin untuk, mereka ingin mengabdi pada Tuhan dan kepingin naik surga gitu aja. Ngabdi sama Iya. gereja, sama Iya, umat. sama umat, sama gereja. Iya. Memang gitu. Masih muda-muda itu, Pak. Masih muda-muda. Anak pondok ini jangan bingung nikah dulu, makanya. Iya betul. Harus dulu. Ilmu agamanya yang Orang mau jadi pastor aja nggak siap untuk tidak menikah. Iya. Anak pondok baru masuk pengen nikah, Pak. Malah sampai ada yang ngomong gini,
nanti saya kalau nikah langsung 2 nanti tak jejer gitu. Oh. Kan dalam Islam kan boleh nikah Boleh, iya, iya. langsung Iya, 2 tak jejer, ada yang ngomong gitu. Oh gitu ya. Asal biayanya cukup aja ya Biayanya maksudnya. Orang rata-rata anaknya keinginan sendiri, Pak, ya? Keinginan sendiri. Iya. Bukan pihak gereja memilih gitu, bukan. Enggak. Biasanya kalau anaknya kami dari warga Katolik, biasanya kalau ada anak untuk inisiatif menjadi seorang romo, orang tua itu malah senang biasanya. Oh, Senang. Ya kebetulan anak saya dua-dua nggak ada yang kepingin jadi romo ya kepingin bekerja ya sudah monggo. Tapi pada umumnya mereka yang anaknya jadi romo itu buahnya luar biasa. saya pernah tertipu ini, Pak. Gini. Sama itu frater Iya. itu waktu saya naik motor Iya. tak lihat ada orang pakai putih-putih kayak Iya. gamis gitu. Iya. Tahu kan pakaiannya anak-anak itu kan gamis putih Iya, dari gamis atas sampai putih. ke bawah kan, Pak. Iya. Frater kan juga gitu. Iya, frater kan juga seperti itu. Iya. Saya naik motor ngebut, tak lihat ada 3 orang jalan bawa Iya. kitab gitu loh, Pak. Bawa kitab ya. Tapi saya nggak kelihatan mukanya kan. Saya lewat tuh ada ustadz ini mungkin pakai gamis Gamis, putih ya. gitu ya. Akhirnya saya pelankan sepeda motor, saya sapa, Assalamualaikum. Mereka senyum-senyum aja. Saya lihat ternyata frater itu saya pikir ini ustadz pakai gamis, habis ngajar Al-Quran atau gimana, ternyata frater itu, Pak. Biasanya pulang dari gereja kalau bawa Alkitab itu biasa. Kalau nggak salah mau ke gereja itu. Oh, mau gereja pagi berarti ya? Iya. Iya. Itu tugasnya apa berarti, Pak, nanti, Pak, kalau jadi? Sebenarnya kalau frater itu nanti setelah 5 tahun jadi imam itu nanti akhirnya jadi romo, tapi harus sekolah lagi. Enggak, kalau jadi imam itu apa tugasnya mereka itu? Tugasnya si frater ini tadi, Heeh. dia belajar seperti mas-mas yang di pondok ini. Mereka masih Enggak, kalau belajar. sudah jadi imamat itu? Ya melayani, kalau sudah jadi imam berarti pelayanan. Jadi melayani umat ya. Misalnya melayani orang sakit, orang meninggal, melayani acara ibadah. Iya, acara minggu gitu, Pak. Acara minggu itu Terus kalau orang yang sakit gimana itu, Pak? Ya, biasanya ditengok, dikasih support betul ya. Biasanya kalau dalam istilah agama Katolik itu ada sakramen mas namanya, sakramen ya. Jadi biasanya diberikan sakramen semacam ya mungkin semacam penguatan begitu. Kalau bisa didoakan untuk sembuh, kalau misalnya tidak bisa sembuh ya didoakan, diberikan semangat untuk tidak takut. Kalau yang meninggal itu gimana, Pak? Didoakan? Ya didoakan untuk supaya kalau meninggalnya tuh ya diharapkan kan meninggal dengan yang ya supaya naik surga, harapannya kan begitu. Dimandikan. Iya, ya seperti kebiasaan orang Katolik kalau memandikan mayat biasanya kan mereka ya ikut merawat gitu ya. Tinggalnya di gereja enggak? Biasanya kalau romo itu di gereja, kalau frater di sini ada di Jalan Sumber. Oh, kalau romo pasti biasanya di gereja. Di gereja, romo itu di gereja. Mati hidup sudah Iya, sudah di gereja. Dalam gereja. Di dalam gereja itu. Jadi ya istilahnya dalam agama Katolik itu namanya memimpin misa itu, misa kudus itu kan yang Misa itu apa, Pak, ya? Misa itu semacam perjamuan. Ya, perjamuan. Jadi mengingat ini sejarah pada waktu Yesus Nabi Isa ya itu mau disalibkan waktu itu ya. Itu mengundang 12 muridnya itu untuk diajak makan 12 bersama. rasul. 12 rasulnya diajak untuk makan bersama. Roti dan anggur itu ya. Jadi sampai sekarang anggur itu walaupun ya mungkin mengandung alkohol tapi sekali, tapi memang sedikit sekali. Di dalam misa iya ada syaratnya ada itu. jamuan itu harus Iya. ada. Ya kayak sedikit sekali minumnya itu hanya untuk syarat saja. Tidak sampai pusing kalau minum. Dikit campur air lagi masuk. Jadi memang itu dulu kan sejarahnya begitu. Sejarahnya seperti itu. Sejarah seperti itu. Itu kalau yang mungkin yang laki, Pak, ya.
Kalau yang suster-suster itu apa Pak? Biasanya membantu di bidang sosial, apakah di rumah sakit, mungkin sekaligus jadi perawat, atau mungkin di sekolah dia jadi guru atau kepala sekolah. Suster yang terkenal tuh Mother Teresa itu ya? Oh itu di India ya, Mother Teresa itu nolong orang sakit sukanya itu. Dia Itu menolong suster orang sakit, Katolik? Katolik itu di India ya, Mother Oh, Teresa. orang India, Orang saya pikir India. orang Spanyol. Oh bukan, India. Jadi Mother Teresa itu orang India yang terjun ke masyarakat, menolong orang yang sakit-sakit di masyarakat. Jadi bukan di rumah sakit. Gitu. Jadi membantu orang-orang yang Kalau di menderita. gereja sendiri suster itu apa? Pekerjaannya. Pekerjaannya. Kalau di gereja ya, sebenarnya relatif nggak terlalu banyak suster di Nggak gereja. terlalu banyak. Paling membantu dalam mempersiapkan Aksara. acara misa, misalnya menyiapkan untuk Bunga-bunga. ya bunga-bunganya, menyiapkan untuk Lilin. rotinya, roti kecil-kecil yang namanya komuni itu, lalu mungkin Ada menyiapkan rotinya. ada untuk masih mengingat ini sejarah waktu Yesus perjamuan itu. Iya, jadi diingat untuk apa ya, semacam mengingatkan kembali gitu. Misa itu sebenarnya cuma Misa itu tanggal berapa biasanya? ya minggu, setiap minggu. Oh, setiap minggu. Setiap minggu ada ya. Jadi setiap minggu kami ke gereja itu namanya acara misa kudus Misa. namanya ya. Acara misa kudus itu. Tapi kalau mungkin teman-teman di Protestan nggak ada itu ya? Kalau di Kristen ada perjamuan juga, ada perjamuan kudus, tapi ya mirip misa begitu. Tapi saya kurang tahu kalau yang di Kristen itu, tapi mungkin ya mirip perjamuan itu. Ya. Kalau di Katolik saya tahu persis karena kan saya memang mengalami. Jadi setiap begitu misa ya harus mengambil satu potong roti ya, nanti dibagikan oleh apakah romo, apakah mungkin pembantu-pembantu romo untuk membagikan roti. Jadi itu dilambangkan sebagai tubuh dan darah Kristus itu. Gitu. Ya. Berarti ya sama juga ada mondo, ada belajar, Ada sama juga di sana. sama. Seperti itu. Di Katolik itu ada mondok juga ya, namanya bihara itu ya. Kalau laki-laki namanya biharawan, santri. Kalau batasan ada nggak Pak? Misalkan jenengan umur segini pengen jadi. Kalau saya rasa ada batasannya Mas Fahmi. Kalau menurut saya kalau udah tua ini enggak bisa katanya. Walaupun bisanya tidak menikah ya, kalau mau jadi romo juga tidak bisa. Karena untuk menuntut kuliahnya aja udah, untuk menjadi seorang romo kan paling tidak kan 9 tahun atau 11 tahun bahkan. Jadi mesti harus lulus dari SMA itu. Oh gitu Pak ya. Iya. Sebenarnya sama kok di santri juga Sama. Ya? sama ya. Nah, ini toleransi yang seperti ini perlu kita rajut kembali. Dan Betul. perlu, mungkin pesan-pesannya Pak buat mengedukasi teman-teman kita yang mungkin non Muslim yang Iya. lainnya atau teman-teman daripada Katolik, Iya. bagaimana bisa kita Rajut hidup lah. berdampingan. Betul. Kita bisa ciptakan toleransi itu sendiri. Mungkin ada pesan-pesannya buat Betul, Pak iya. Arif. Terima kasih Pak Ustadz Fahmi. Saya ini punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan bahwa hidup toleransi beragama di Indonesia ini semakin indah. Saya kepingin begitu. Kita semakin menghargai sesama kita bangsa Indonesia. Siapapun orang berasal dari mana, kalau udah dari WNI ya bangsa saya gitu. Jadi ingin nanti kita hidup rukun dan damai di Indonesia ini. Itu cita-cita Pak. Ini cita-cita saya dan harapan saya untuk semua teman-teman Kristiani ya, termasuk Katolik saya ini. Saya berharap teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Ya. Romo juga selalu menganjurkan kita harus toleransi terhadap saudara-saudara kita yang walaupun siapapun. Di gereja kan selalu gitu Mas Wali. Seorang Romo itu selalu menganjurkan hidup toleransi dengan siapapun. Toleransi itu cuma bisa menghargai, cuma sebatas itu sih sebenarnya. Iya, Cuma iya. bisa menghargai Bisa aja orang menghargai, lain. iya, harus menghargai. Kalau bisa mencintai orang lain, mengasihi bukan mencintai. Kalau mencintai kan Mengasihi. jangan-jangan diartikan laki Iya, perempuan. iya. Mengasihi, mengasihi sesama. Mungkin kasih clue lagi Pak, kasih clue sedikit lah apa biar gimana sih menciptakan itu.
toleransi itu kasih itu berarti. Iya, betul. Kalau di agama Katolik itu memang dianjurkan, Mas Fahmi. Jadi setiap umat Katolik itu harus mengasihi. Memang mengasihi kan tidak gampang, Mas Fahmi. Tidak mudah mengasihi orang lain. Kalau dalam Islam rahmat. Ya rahmat itu barangkali ya. Tapi memang dari sejak saya lahir ya, saya menjadi Katolik itu, saya dianjurkan untuk mengasihi orang lain. Jadi saya tuh dari saya lahir dan sekarang itu selalu diindoktrinasi dari gereja bahwa seorang Katolik harus mengasihi sesama, tidak boleh melihat siapa dia, harus mengasihi. Ya dalam ajaran Islam itu kan rahmat itu kan salah satu juga menjadi ciri khas dari agama Islam. Rasulullah juga rahmatan lil alamin sebagai Inama ana rahmatul muhdah, ana rahmat dari Allah yang dihadiahkan kepada umat ini. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Dan salah satu syarat ini yang mungkin banyak orang juga enggak semua orang tahu, Pak. Syarat dai itu kan dakwah ya, kalau bahasa Katolik. Dalam Islam dan yang saya pelajari, sebelum punya ilmu, menguasai ilmu ini, memakai baju ini, punya pondok atau punya yayasan ini, itu bukan syarat utama. Syarat utama itu hamil rahmat, membawa hati yang rahmat, melihat orang yang maksiat rahmat, melihat orang yang jauh rahmat. Itu syaratnya dai itu sebenarnya yang saya pelajari itu seperti itu. Rahmat dulu, yang datangnya itu rahmatnya dulu. Sebelum marahnya itu rahmatnya, kasihnya itu loh Pak, yang datang itu. Yang kita tunjukkan itu kasihnya dulu, rahmatnya dulu gitu. Iya. Sebenarnya sama kok kita ini. Sama. Setelah nanti misalnya dimarahi ya terus, tapi kasih dulu ya. Iya. Betul. Gitu Pak. Orang berbuat salah ya harus dimarahi, tapi kasihnya ditunjukkan dulu. Tonjolkan dulu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Albertus. Sore ini kita banyak mendapatkan wawasan dari Pak Albertus, dan beliau termasuk orang tua kita, tetangga kita di pondok, samping pondok. Beliau mepet temboknya, hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Bisa hidup kita bersama, ini yang patut contoh. Dari generasi awal Mas Fahmi. Makanya dari generasi mbah saya sampai sekarang ke saya bisa hidup berdampingan, mungkin dari 98 sampai sekarang 2022. Ya. Nggak ada apa-apa. Nggak pernah ada masalah. Kita saling menghargai. Pak Albertus menghargai kita menghargai Pak Albertus. Oke, salam toleransi Pak. Salam toleransi.